Balik lagi bareng aku, Kak Dina. Di video yang ketiga ini, kita akan membahas latihan soal yang ada di video kedua. Gimana nih? Kalian udah pada coba jawab soal-soalnya belum? Mungkin ada yang masih bingung atau jawabannya belum semuanya benar. Nah, dari kalian pasti penasaran kan? Kok bisa salah sih? Gimana caranya? Di video kali ini, kita bakal bahas bareng-bareng satu persatu soal tersebut. Buat kalian yang belum sempat ngerjain, kalian bisa buka dulu video yang kedua, terus scan barcode-nya ya. Yuk, langsung aja kita mulai. Pada video kali ini, soal-soal yang kalian kerjakan di Quizizz akan dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 16,5 cm. Apabila panjang diameter lingkaran tersebut adalah 42 cm, kita diminta untuk menentukan besar sudut pusatnya, di mana pi itu sama dengan 22/7. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui bahwa panjang busurnya adalah 16,5 cm. Kemudian diameternya adalah 42 cm. Dari diameter ini, kita dapat mencari jari-jari lingkarannya, yaitu diameter ini dibagi dengan 2, maka jari-jarinya adalah 21 cm. Rumus panjang busur adalah alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Coba kalian perhatikan, alfa di sini merupakan besar sudut pusat, sehingga kita bisa cari dengan menggunakan rumus panjang busur. Kita masukkan saja apa yang diketahui dari soal ke rumus ini, sehingga kita peroleh 16,5 sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 21. Kemudian kita hitung, 2 dikali 22 itu adalah 44. Kemudian 21 ini kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 3. 44 ini kita kalikan dengan 3, maka kita peroleh 132. Kemudian kedua ruasnya ini kita kalikan dengan 360 derajat per 132, sehingga diperoleh alfa itu sama dengan 16,5 dikali 360 derajat per 132. Maka setelah kita hitung, akan menghasilkan alfa itu sama dengan 45 derajat. Jadi, ukuran sudut pusatnya adalah 45 derajat. Jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, kita diberikan sebuah gambar lingkaran. P merupakan pusat lingkaran, di mana keliling lingkarannya ini adalah 4 pi cm, dengan besar sudut APB itu adalah 50 derajat. Di sini, kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Dari soal, diketahui bahwa keliling lingkaran adalah 4 pi cm, dan besar sudut APB adalah 50 derajat. Coba kalian perhatikan gambar lingkaran tersebut. Luas daerah yang diarsir itu merupakan luas juring lingkaran. Dari soal tadi tidak disebutkan berapa panjang jari-jari, kemudian berapa besar sudut alfanya. Kita cari terlebih dahulu berapa panjang jari-jarinya dan berapa besar sudut alfanya. Untuk mencari panjang jari-jari, kita dapat memanfaatkan rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Keliling lingkarannya tadi kan telah diketahui, yaitu 4pi. Kemudian, kedua ruasnya ini kita bagi dengan 2pi, maka kita peroleh panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 2 cm. Kemudian kita cari besar sudut alfanya. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Sudut alfa atau sama dengan sudut P itu memiliki hubungan dengan sudut APB, yaitu saling berpelurus. Artinya, sudut alfa ini apabila dijumlahkan dengan sudut APB, jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita cari, sudut alfanya itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut APB. Sudut APB-nya tadi kan telah diketahui, yaitu 50 derajat. Maka sudut alfanya bisa kita hitung dan kita peroleh. Hasilnya adalah 130 derajat. Kemudian kita cari luas daerah yang diarsir, yaitu alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Kita masukkan apa yang telah kita cari tadi ke dalam rumusnya, sehingga kita peroleh 130 derajat per 360 derajat
dikali pi dikali 22 kuadrat. 130 derajat per 360 derajat ini bisa kita sederhanakan menjadi 13 per 36. Kemudian pi ini kita kalikan dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 4 pi. 13 per 36 dikali 4 pi, hasilnya adalah 13 per 9 pi. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 13 per 9 pi cm kubik. Jawabannya benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada soal ketiga ini, kita diberitahu bahwa besar sudut AOD adalah 60 derajat. Kemudian panjang OA adalah 14 cm dan panjang AB adalah 7 cm. Di sini kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Coba kalian perhatikan gambar lingkaran tersebut. Pada gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa luas daerah yang diarsir itu dapat dicari dengan cara mengurangkan luas juring COB dengan luas juring AOD. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa besar sudut AOD adalah 60 derajat, kemudian panjang OA adalah 14 cm, dan panjang AB adalah 7 cm. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu luas juring COB-nya. Rumus luas juring adalah alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Kita masukkan apa yang telah diketahui tadi ke dalam rumusnya, sehingga kita peroleh 60 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 21 kuadrat. 60 derajat per 360 derajat ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Di sini 6-nya dipecahkan menjadi 2 kali 3. Kenapa? Hal ini sebenarnya hanya untuk mempermudah perhitungan. Artinya, hal ini tuh bersifat opsional. Apabila kalian menemukan cara yang lebih mudah untuk menghitungnya, itu diperbolehkan. Dua-dua ini kemudian kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 11. Kemudian 21 ini kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 3. 3 ini kita kalikan dengan 1 per 3, hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 11 dikali 21. Setelah kita kalikan, maka akan kita peroleh 231 cm kubik. Yang kedua yaitu mencari luas juring COB. Rumus luas juring yaitu alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Kita masukkan apa yang telah diketahui ke dalam rumusnya, sehingga kita peroleh 60 derajat per 360 derajat itu dikali 22 per 7 dikali 14 kuadrat. Kemudian di sini kita sederhanakan menjadi 1 per 2 kali 3 dikali 22 per 7 dikali 14 dikali 14. Kemudian kita hitung, maka akan kita peroleh 1 per 3 itu dikali 11 dikali 2 dikali 14. Akan diperoleh 308 dibagi 3. Setelah kita hitung, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 102,67 cm kubik. Di awal tadi kan sudah dijelaskan, untuk menentukan luas daerah yang diarsir itu dapat dicari dengan cara luas juring COB itu dikurang dengan luas juring AOD. Luas juring COB-nya kan telah kita cari, yaitu 231. Kemudian luas juring AOD-nya adalah 102,67. Di sini kita kurangkan, maka akan menghasilkan 128,33. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 128,33 cm kubik. Jawabannya benar adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang keempat. Di soal yang keempat ini, kita juga diberikan sebuah gambar lingkaran. BD merupakan diameter, dan luas juring BOC itu adalah 50 cm kubik. Di sini, kita diminta untuk menentukan luas juring AOD. Dari gambar, kita ketahui bahwa besar sudut AOD adalah 40 derajat, kemudian besar sudut BOC adalah 100 derajat. Dari soal juga kita ketahui bahwa luas juring BOC adalah 50 cm kubik. Untuk menentukan luas juring AOD, kita perlu menentukan jari-jari dari lingkarannya terlebih dahulu. Di sini kita bisa memanfaatkan rumus luas juring BOC-nya. Rumus luas juring BOC itu kan alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Kita bisa menggunakan pi r kuadrat atau luas lingkarannya ini untuk menghitung luas juring AOD-nya nanti. Kita masukkan apa yang diketahui tadi ke dalam rumusnya, sehingga kita peroleh
50 sama dengan 100 derajat per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Kemudian 100 derajat per 360 derajat ini kita sederhanakan, sehingga kita peroleh 5 per 18. Kedua ruasnya ini kemudian kita kalikan dengan 18 per 5, sehingga kita peroleh pi r kuadrat itu sama dengan 50 dikali 18 per 5. Setelah kita hitung, maka kita peroleh pi r kuadratnya itu sama dengan 180. Kemudian kita dapat menghitung luas juring AOD-nya. Rumus luas juring itu adalah alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Alfanya tadi kan telah diketahui, yaitu 40 derajat. Kemudian pi r kuadrat ini telah kita cari sebelumnya dengan menggunakan luas juring BOC, sehingga kita peroleh adalah 180. 40 derajat per 360 derajat ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 9. 1 per 9 ini dikali 180, hasilnya adalah 20. Jadi, luas juring AOD adalah 20 cm kubik. Jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang kelima. Di soal yang kelima ini, kita diberikan informasi bahwa Ahmad ingin mempercantik taman berbentuk lingkaran yang ada di komplek perumahannya. Ia berencana membuat pagar besi yang akan dipasang di sekeliling taman tersebut. Untuk itu, ia akan membagi area taman menjadi beberapa bagian yang sama besar. Ia memutuskan bahwa setiap bagian tersebut akan dibatasi oleh pagar besi yang membentuk sudut pusat sebesar 60 derajat. Jika jari-jari taman tersebut adalah 18 cm, dan Ahmad ingin membuat 100 pagar besi, berapa panjang besi minimal yang dibutuhkan Ahmad untuk membuat pagar tersebut? Di mana di sini diketahui nilai pi-nya adalah 3,14. Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita gambarkan ilustrasinya. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Untuk menentukan panjang besinya, itu dapat kita cari dengan cara keliling juring itu kita kali dengan 100. Bagaimana cara menentukan keliling juringnya? Keliling juring ini bisa kita cari dengan cara menjumlahkan AB ditambah AC ditambah panjang busur AB. Kita masukkan apa yang telah diketahui tadi, yaitu 18 ditambah 18, kemudian rumus panjang busur itu adalah alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. 18 ditambah 18 adalah 36. Kemudian untuk rumus panjang busur ini, kita masukkan apa yang telah diketahui tadi di soal. Sehingga kita peroleh 60 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 18. Kemudian di sini kita sederhanakan 60 derajat per 360 derajat sehingga kita peroleh 1 per 6. Kemudian kita hitung, maka kita peroleh 36 itu ditambah 3,14 dikali 6. 3,14 ini apabila dikali 6 hasilnya adalah 18,84. Kemudian kita jumlahkan dengan 36, maka akan kita peroleh 54,84 cm. Di awal tadi kan sudah dijelaskan, untuk menentukan panjang besi, rumusnya itu adalah keliling juring dikali dengan 100. Keliling juringnya kan telah kita peroleh, yaitu 54,84. Ini kita kalikan dengan 100, maka akan kita peroleh 5.484 cm. Apabila kita ubah satuannya menjadi meter, akan kita peroleh 54,84 meter. Jadi, panjang besi minimal yang dibutuhkan Ahmad untuk membuat 100 pagar besi adalah 54,84 meter. Jawaban yang benar adalah yang B. Itu dia pembahasan latihan soal di video kali ini. Aku harap setelah kalian nonton video yang pertama, kedua, dan juga yang ketiga, kalian jadi makin paham tentang materi busur dan juring lingkaran. Jangan lupa untuk terus latihan ya, biar makin lancar. Sampai jumpa di video yang berikutnya.